Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Fitria Martika MPD, di mana materinya yaitu struktur penulisan pemrograman Pascal. Di kelompok 7 ini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri atas nama Tika Fadila dengan NIM 201404033. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Iskandar dengan nomor NIM 2014040035. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tika Daryani dengan NIM 201404050. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang struktur penulisan pemrograman Pascal. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa itu pengertian pemrograman Pascal. Pemrograman itu sendiri adalah suatu cara dalam memuat satu atau menghubungkan lebih dari satu algoritma dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Sedangkan pemrograman Pascal adalah bahasa pemrograman deklaratif dan terstruktur. Artinya, seluruh variabel, konstanta, fungsi, dan beberapa struktur lainnya harus diperkenalkan di awal kode program dan diurutkan sesuai yang ditentukan. Secara garis besar, sebuah program Pascal dapat dibagi atas dua bagian utama, yaitu blok deklarasi dan blok program utama. Kita masuk ke blok deklarasi. Pada blok deklarasi dapat dideklarasikan berbagai keperluan, sepertinya deklarasi nama program unit, variabel, konstanta, prosedur, dan fungsi yang akan digunakan dalam program utama. Segala sesuatu yang akan digunakan di dalam program utama harus dideklarasikan pada blok deklarasi. Bagian deklarasi terdiri dari beberapa jenis kode program, yaitu deklarasi judul program, perintah uses, deklarasi tipe, deklarasi konstanta, deklarasi variabel, deklarasi fungsi, dan deklarasi prosedur. Kita masuk yang pertama, yaitu deklarasi judul program. Deklarasi judul program ini sifatnya optimal, artinya judul program boleh dideklarasi atau tidak. Sebuah file program Pascal memiliki satu judul program dan memiliki ketentuan sebagai berikut. Dia tidak boleh ada spasi, boleh menggunakan underscore, tetapi tidak boleh ada simbol-simbol khusus. Dan dia diawali dengan kata cadangan program dan diakhiri dengan tanda titik koma. Yang kedua yaitu uses. Uses ini digunakan untuk mendeklarasikan unit yang akan dipakai di dalam program. Jika kita ingin menampilkan output program ke layar, kita harus mendeklarasi unit kontrol. Yang ketiga yaitu deklarasi tipe. Pada bagian ini kita bisa memuat tipe data bentukan. Contohnya tipe warna. Bisa kita menggunakan warna merah, kuning, dan biru. Yang keempat yaitu deklarasi konstanta, di mana sebuah penampung yang nilainya bersifat tetap. Selanjutnya ada deklarasi variabel. Dia merupakan penampung yang nilainya bisa berubah sepanjang atur program. Kemudian ada deklarasi fungsi. Deklarasi ini dikenal juga sebagai subprogram karena kita bisa memecahkan arul program yang panjang menjadi fungsi-fungsi yang saling terpisah. Fungsi ini akan mengembalikan nilai. Kemudian yang terakhir deklarasi prosedur, di mana sesuatu yang unik di dalam Pascal. Prosedur ini fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Kita masuk yang kedua yaitu blok program utama. Program utama atau main program adalah tempat di mana kode program utama ditulis. Disinilah dilakukan pembuatan proses alur kerja program, di mana program utama diawali dengan keyboard begin dan diakhiri dengan end. Adapun yang termasuk program utama yaitu read dan return. Perintah read dan return ini digunakan untuk menuliskan data teks atau data variabel di layar yang terletak dalam tanda kurung, dan teks selalu diapit oleh tanda petik 1, sedangkan data variabel dengan menyebutkan nama variabelnya.
Perbedaan write dan written yaitu setelah write menuliskan datanya, maka kursor tidak berpindah ke baris berikutnya. Sedangkan dengan written, kursor akan berpindah ke baris berikutnya setelah menuliskan datanya. Adapun yang kedua yaitu read dan reland. Perintah read dan reland ini digunakan untuk membaca data variabel yang akan dimasukkan ke dalam program. Kata reland tanpa diikuti teks dalam kurung sering digunakan untuk menghentikan sementara tampilan output program agar tampak di layar. Dengan menekan sembarang tombol maka program akan dilanjutkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam mengaplikasikan program ke dalam aplikasi, di mana di sini kami menggunakan aplikasi Pascal untuk membuat atau menghitung programnya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, jadi begini tampilan awal program Pascal di Android. Nah, langsung kita ketik di sini program. Dimana program ini itu seperti judul ya, judul yang mau program yang mau kita hitung atau kita cari. Nah, jadi di sini kami akan mencari luas persegi panjang. Untuk itu judulnya itu seperti rumus luas. Nah, jadi di aplikasi Pascal ini tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita ganti dengan underscore, rumus luas underscore persegi panjang. Setelah itu jangan sampai lupa diakhiri dengan titik koma, enter. Nah, lalu kita ketik uses grt. Nah, jangan sampai lupa titik komanya, lalu enter variabel. Nah, kita masukkan variabelnya, lalu enter. Yaitu kan luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang dikali lebar. Jadi kita masukkan di sini panjang titik 2. Nah, di sini variabelnya banyak, ada string, char, integer, real, dan lain-lain. Nah, untuk persegi panjang ini kita bisa menggunakan integer. Nah, lalu diakhiri dengan titik koma. Jangan sampai lupa titik komanya. Terus enter. Panjang tadi udah, sekarang lebar, titik 2, integer, titik koma, sama ya. Langsung enter. Nah, sekarang kita ketik luas, titik 2, masukkan integer juga variabelnya, lalu titik koma. Setelah itu kita ketik bigin. Nah, lalu enter. Dimana sekarang kita tulis write. Nah, kita masukkan, ini kutip dulu, masukkan panjang sama dengan kutip lagi. Nah, setelah itu diakhiri dengan titik koma, jangan sampai lupa ya titik komanya, enter. Kita ketik write line, masukkan panjang titik koma di sini, lalu enter lagi. Ini kan panjang, berarti sekarang lebar, sama ya kayak tadi. Write kutip, masukkan lebar sama dengan kutip, lalu titik koma. Setelah itu enter. Read line lebar titik koma. Nah, setelah itu kita ketik write line. Ini kita hapus tanda kurungnya, titik koma, lalu kita masukkan yaitu luas titik 2 sama dengan luasnya itu kan, luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Nah, untuk kalinya itu kita ganti dengan tanda bintang, lebar, panjang dikali lebar titik koma.
lalu enter, kita ketik right line. Nah, terus kita masukkan kutip luas persegi panjang. Sama dengan kutip koma luas, jangan sampai lupa titik komanya, lalu kita right line terus tanda kurungnya titik koma. Nah, setelah ini kalau ini sudah selesai, langsung kita tulis and titik. Nah, setelah seperti ini kita cek dulu nih apakah program ini berhasil atau tidak. Bisa kita cek di sini di tanda checklist ini. Nah, di sini ada tulisan kompilasi berhasil. Nah, jadi program yang kita buat ini berhasil. Nah, langsung saja kita uji coba. Di sini kita run. Nah, beginilah tampilannya kalau berhasil ya. Seperti ini. Kita masukkan panjang. Nah, di sini kita bebas ya mau masukin angka berapa aja, masukin panjangnya itu. Di sini saya masukkan panjangnya itu 7. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terdapat masukan lebar. Nah, lebarnya juga bebas ya, mau masukkan angka berapapun. Saya masukkan di sini 12. Nah, lalu kita enter. Nah, didapat luas persegi panjang sama dengan 84. Nah, jadi di sini sudah otomatis ya, luas persegi panjang itu 84. Jadi panjang dikali lebar 7 dikali 12 sama dengan 84. Jadi didapat luas persegi panjangnya itu 84. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan aplikasi Pascal. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke dalam aplikasinya. Jika teman-teman belum mempunyai aplikasinya, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu di Play Store atau aplikasi lainnya. Beginilah tampilan pertama di dalam aplikasi Pascal. Langkah yang kedua yaitu kita ketik program. Karena di sini kita menghitung volume balok, maka kita ketik menghitung underscore volume underscore balok. Setelah siap diketik, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Enter. Langkah yang ketiga yaitu kita ketik uses. Klik uses. Kita klik pilihannya itu CRT dan diakhiri tanda titik koma. Enter. Langkah yang keempat yaitu kita ketik var. Enter. Langkah yang kelima yaitu kita ketik panjang titik 2. Kita klik pilihannya itu integer dan diakhiri dengan tanda titik koma. Enter. Lalu langkah yang keenam yaitu kita ketik lebar. Titik 2. Pilihan yang sama dengan yang panjang tadi yaitu integer dan diakhiri dengan tanda titik koma. Enter. Dan langkah yang ketujuh yaitu kita ketik tinggi. Tinggi titik 2. Pilihan yang sama dengan panjang dan lebar tadi yaitu integer. Titik dan diakhiri dengan titik koma. Enter. Lalu langkah yang ke-8 yaitu kita ketik begin. Enter. Selanjutnya kita ketik urit. Klik tanda kutip 1. Kita ketik masukkan panjang. Titik 2 dan diakhiri dengan kutip 1. Dan diakhiri dengan tanda kutip tanda titik koma. Enter. Kita klik read line. Kita ketik panjang dan diakhiri dengan tanda titik koma. Enter. Begitu juga untuk lebar dan tinggi. Kita klik read tanda kutip 1, masukkan lebar titik 2 tanda kutip 1
kemudian ditutup dengan tanda titik koma, enter. Kita klik line, kita ketik lebar dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Untuk tingginya sama, kita ketik width, kutip 1, masukkan tinggi, titik 2, tanda kutip 1, dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Ketik read line, kita ketik tinggi dan diakhiri juga dengan tanda titik koma. Dan yang terakhir yaitu kita ketik N. Lalu kita klik tanda checklist di atas. Karena di sini dibilang kesalahan kompilasi, kita disuruh periksa kembali bagian mana yang ada kesalahannya. Ternyata kesalahannya terdapat pada kata N, tidak diakhiri dengan tanda titik. Kita klik lagi tanda checklist, kompilasi berhasil, maka kita simpan. Kemudian kita klik tanda next di samping tanda checklist di atas. Beginilah tampilan selanjutnya, dan di sini kan masukkan panjang. Ini kita kasih angka 10 panjangnya, enter. Lebarnya 7, enter, dan tingginya 5, enter. Selesai. Kita lihat konsol. Beginilah tampilan terakhirnya. Terima kasih. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.